Di episode kali ini kita akan fokus membahas tata cara penulisan esai beasiswa. Nah, apa aja yang harus disertakan dalam esai tersebut, serta hal-hal yang sebaiknya dilakukan dan diharuskan dihindari. Nah, lebih menariknya lagi, kita kedatangan narasumber yang sangat menarik nih, yang sangat berpengalaman dalam bidang ini, yaitu Teh Siska. Yuk langsung kenalan aja dengan narasumber kita. Nah, untuk tamu kita kali ini ada Teh Siska, salah satu mahasiswa pendidikan matematika FGIP Unsika yang sedang menempuh semester 5 dan mempunyai pengalaman di bidang esai loh Teh. Kehadiran Teh Siska kali ini bakal nemenin kita ke semuanya nih, sekaligus sharing-sharing seputar kehidupan kampus. Yuk langsung aja kita kenalan. Halo Teh Siska, gimana nih kabarnya? Boleh dong Teh, perkenalan dulu buat Himadiktikers. Hai Himadiktikers, perkenalkan saya Siska Mas Pupa dari angkatan 2022. Nah, sekarang lagi semester 5. Halo Teh Siska, oke, boleh nih Teh cerita-cerita singkat dulu sebelum kita masuk ke obrolan utama. Gimana nih Teteh bisa mendapatkan beasiswa gitu? Jadi pertama itu dapat info dari Instagram Himadiktika. Nah, kemudian ada jaringan juga dari info dari Kesma Himadiktika. Nah, pas pembukaan itu Siska udah mulai daftar, terus persiapin esai, persiapin surat keterangan mahasiswa aktif dan lain sebagainya. Nah, kemudian pas alhamdulillah Siska lolos di tahun kemarin, tahun 2023. Kalau boleh tahu Teh Siska sekarang lagi mengikuti beasiswa apa nih Teh? Lagi beasiswa JFLS atau Jabar Future Leader Scholarship. Wah, keren banget nih Teh. Oke deh, sebelum itu aku tanya dulu nih kesiapan Teh Siska untuk bincang-bincang kali ini. Apakah Teh Siska udah siap untuk berbagi ilmu hari ini? Siap banget Teh. Oke deh Teh Siska, kita mulai ya bincang-bincang hari ini. Karena topik hari ini kita akan membahas esai tentang beasiswa. Aku mau nanya nih Teh, tentang tata cara pembuatan esai beasiswa. Mungkin banyak dari Himadiktikers belum tahu atau masih bingung gimana langkah-langkah awal untuk menyusun beasiswa ini, untuk menyusun esai beasiswa. Nah, jadi baru pengalaman Siska itu ada beberapa langkah. Nah, sebelum ke langkah itu, Siska itu meriset dulu tagline dari beasiswa yang mau dicapai. Siska ini daftar JFLS. Nah, searching dulu nih di Google, apa itu beasiswa JFLS atau JFLS adalah. Nah, nanti tuh kalian ada kalimat yang sering terulang. Nah, misalnya tuh di JFLS itu kan cirinya atau tagline-nya itu kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, namanya juga leader ya. Berarti kepemimpinan berhubungan dengan kewirausahaan. Nah, kemudian kalian itu kayak nargetin, kalau daftar beasiswa itu nargetin. Nah, kalian itu selalu update apa ya beasiswa itu posting. Jadi bisa nyalakan notifikasinya, notifikasi Instagramnya. Nah, kemudian Siska ada 5 langkah. Nah, pertama itu kalian pastinya opening dan perkenalan. Nah, kalian tuh biasanya kalau menulis beasiswa atau yang sering dilihat atau diaplikasikan itu misalnya kayak gini. Perkenalkan, saya Siska Mas Pupa, mahasiswa Universitas Singa Perbangsa Karawang. Nah, itu jangan kayak gitu. Boleh kayak gitu, tapi jangan hanya perkenalan sedang apa dan diri kita siap. Nah, tapi cantumkan juga seperti apa orangnya. Nah, misalnya Siska nih, misalnya saya adalah orang yang percaya bahwa berorganisasi itu mengajarkan kita menjadi orang yang luar biasa. Nah, kemudian dengan mengutip para ahli atau tokoh. Nah, selain atau udah biasa ya kalau mengutip perkataan tokoh atau ahli. Nah, Siska itu mengutip yang bisa menarik perhatian. Nah, menarik perhatiannya itu apa? Siska mengutip dari
penyelenggaranya. Nah, waktu itu kan penyelenggara tahun kemarin JFLS itu Bapak Ridwan Kamil ya. Nah, Siska itu mengutip. Nah, karena dari perkataan Pak Ridwan Kamil itu susah atau belum terbiasa. Nah, Siska itu suka atau sering-sering membaca dari artikel berita. Biasanya di artikel berita itu ada harapan. Nah, harapan dari Bapak Ridwan Kamil. Nah, kemudian bisa kita aplikasikan buat untuk mengutip. Nah, misalnya tadi Siska kan contoh ya, saya adalah orang yang percaya bahwa berorganisasi mengajarkan seorang yang luar biasa. Nah, berarti itu kan perubahan dari yang biasa saja menjadi lebih baik atau lebih positif. Nah, itu Siska mengutip seperti yang dikatakan oleh Pak Ridwan Kamil. Jadi perubahan itu harus dijemput. Nah, itu kan berhubungan sama prinsip kita atau kayak kita siapa gitu. Nah, itu berhubungan sama mengutipnya. Nah, kemudian habis mengutip lalu ceritakan kalian sudah memperoleh apa aja. Nah, tetapi konsisten dengan kutipan tadi. Nah, langkah kedua itu tentukan suatu isu. Nah, misalnya JFLS kan tadi ya dikasih tahu kalau tagline-nya itu kepemimpinan dan kewirausahaan. Nah, kalian jangan cerita atau jangan ketik cuma saya pernah sebagai ketua umum apa, saya pernah memimpin apa, tapi kalian tuh buatlah isu atau gini deh, misalnya Siska itu tentang kewirausahaan. Nah, kalian jangan saya berjualan ini, saya telah memegang produk ini, tapi kalian buatlah isu misalnya ya, Siska tuh pernah menginovasikan produk minuman daun kelor yang bermanfaat. Nah, itu kalian menurut riset tahun berapa, nah manfaat daun kelor up. Misalnya Siska itu kemarin tahun lalu itu tentang riset diabetes semakin tinggi. Nah, karena salah satunya itu manfaat daun kelor, nah itu bisa dimasukkan. Jadi riset tidak hanya menurut kita tapi menurut kita. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ya sebelumnya itu, nah kalian tuh bisa riset tentang Indonesia atau tentang Jawa Barat. Nah, sarankan Jawa Barat karena beasiswa yang kita cari itu wilayah apa dan sesuai atau daerah kalian tentang isu kalian. Nah, selanjutnya tahap yang ketiga ya. Nah, itu selanjutnya itu alasan beasiswa yang kalian daftar sesuai dengan tag beasiswanya. Nah, jadi alasan kalian daftar mau apa? Kayak gini loh. Kenapa kalian daftar beasiswa itu? Nah, tapi jangan lupa ciri khas beasiswa itu harus diperhatikan atau konsisten. Nah, kemudian perencanaan. Nah, ini perencanaan ini sesuai dengan tema nanti. Nah, biasanya itu ada beasiswa yang nanti mau kemana, nanti studi selanjutnya mau kemana. Kayaknya misal beasiswa PDP. Nah, nggak salah perkuliahan ke negeri. Nah, itu kalian perencanaan mau kemana, terus kalian mau ngapain aja sesuai masa depan kalian, berhubungan dengan ciri khas beasiswa yang kalian atau sesuai temanya lagi balik. Terakhir itu jangan lupa closing statement. Nah, closing statement ini harapan kalian akan diterima, mau ngapain, mau kontribusi apa, tapi ingat lagi, jangan berlebihan tapi realistisnya itu nanti pas keterima itu kalian bener nggak ngelakuin itu, harus sesuai, jangan dilebih-lebihkan kayak pasti inilah biar menarik gitu, biar menarik pembaca dari esai kita, tapi kita belum tahu itu dilakukan atau enggak nanti ketika kita diterima. Mungkin itu aja buat teman-teman, step, langkah, dan langkah pas menyusun sama sebelum menyusun dari pengalaman Siska pribadi. Wah, tips yang sangat berguna ya Teh Siska. Selain tata cara penulisan dan langkah-langkah, apa aja sih hal-hal yang penting yang harus ada di dalam esai beasiswa
dan apa yang perlu ditonjolkan di dalam esai tersebut agar menarik perhatian pemberi beasiswa. Oke Teh, hal yang ditonjolkan sebelum itu tuh esai itu kan gimana tindakan yang telah mempengaruhi itu buat persiapkan masa depan. Nah itu dari esai beasiswa lingkupnya. Nah jadi misalnya mau kesempatan belajar di luar negeri, nah, kalian tuh harus memulai dengan tujuan itu dulu, terus mulai dari nah kemudian jika tujuannya itu ditonjolkan, nah dan tonjolkan juga potensinya. Selain itu bisa kalian kegiatan-kegiatan sama sih kayak tadi langkah kegiatannya itu bisa lebih dari 1 sampai 3. Paling penting itu tonjolkan kegiatan yang memang sesuai dengan beasiswa yang kalian. Oke Teh, tadi kan udah membahas tentang poin-poin atau hal-hal yang perlu ditonjolkan dalam membuat esai. Nah, untuk penyusunan struktur esainya sendiri yang efektif itu gimana sih Teh? Dan apa aja elemen-elemen utama yang harus ada dalam penulisan esai ini? Berarti strukturnya ya, struktur. Nah, buat strukturnya itu ada pembuka, ada isi, dan penutup. Nah, itu tadi bisa opening dan perkenalan. Terus isinya bisa kalian buat isu dan pengalaman berhubungan kegiatan maupun pengalaman kalian. Nah, untuk itu bisa closing statement. Nah, dari pembuka, isi dan penutup itu saling berhubungan tiap paragraf kayak kita bikin esai atau bikin kepenulisan biasanya. Nah, kemudian yang pastinya itu gaya bahasanya KBBI, terus jangan sampai ada pemborosan kata. Terus perhatikan lagi kata sebelum dan biasanya kan bla 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 dengan lagi. Nah itu biasanya kesalahan kayak gitu. Nah itu mungkin jadi membuat rancu ya. Nah kemudian perhatikan titik komanya biar pembaca esai kita itu pahami. Oke, berarti struktur esai yang efektif ini itu sangat penting ya Teh untuk menarik perhatian pemberi beasiswa untuk menerima kita sebagai pelamar beasiswa. Nah, kalau untuk membahas do's and don'ts-nya sendiri nih Teh, menurut Teh Siska apa aja nih yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat menulis esai beasiswa? Oke Teh, ini mungkin jangan dilakukan dan harus dilakukan ini yang paling rating tertingginya, tempat tertinggi dari pengalaman saya pribadi. Nah, jadi yang harus dilakukan itu sering-sering cross-check beasiswa atau esai beasiswa kalian. Misalnya tanya teman. Nah, itu kan kalau bukan yang kurang biasa menulis, itu tuh kalau kita menulis bacanya itu suka oh ini pasti kayak oh ini mah udah benar, tapi pas kita kasih ke teman kita atau orang lain, nah itu biasanya dibaca ulang, nah itu tuh ada yang ngeganjel. Nah jadi biar enggak itu terjadi, nah jadi cross check lagi sampai benar-benar baik gitu penyusunannya. Nah jadi jangan sekali puas pas udah esai beasiswa itu dibuat terus oh ini udah ya udah langsung tinggal upload, tapi kalian tuh sering-sering cek ulang atau sering-sering baca lagi ini udah cocok belum ya katanya atau kalimatnya. Nah pas kalau masih belum merasa puas bisa nanya teman atau ini kalimat yang kurang enggak ya harus diubah atau direvisi. Nah kemudian hal yang tidak atau jangan itu jangan ada kata mungkin, terus menurut saya atau basa-basi berlebihan. Nah basa-basi berlebihan itu kayak dilebih-lebihkan yang padahal di diri kita itu nggak ada. Nah terus juga atau pengalamannya itu template-nya sama kayak CV, kayak prestasinya apa, organisasinya apa, terus pernah di apa, terus sekolah dan menempuh kuliahnya di mana, tapi itu harus dikembangkan karena
lanjutannya dari CV atau lebih dari CV. Nah, seperti itu. Wah, seperti itu ya Teh, do's and don'ts-nya. Nah, dari seputar hal yang sudah Teh Siska omongin tadi, menurut Teh Siska sendiri nih, kenapa sih esai ini jadi bagian penting dalam seleksi beasiswa? Oke, menurut Siska pribadi itu karena di esai beasiswa itu kita ada kutipnya kayak ngejual diri kita. Nah, jadi kita punya brand tapi disampaikan di esai itu. Biar pembaca esai kita itu tahu nggak nih visi misi mereka itu satu tujuannya sama visi misi yang kita tuliskan dalam itu. Nah, itu mungkin itu aja. Jadi kita kayak nge-brand diri kita sendiri. Wah, seperti itu ya Teh. Nah, kali ini mungkin apa tantangan yang paling umum dihadapi saat penulis esai untuk beasiswa dan bagaimana cara mengatasinya? Oke, mungkin zaman sekarang atau yang lagi-lagi kita itu ya, kita terbiasa. Itu tuh biasanya kalau nulis esai itu langsung meminta ChatGPT atau AI. Nah, misalnya membuat esai gitu. Jadi banyak dari teknologi atau juga kita searching di Google contoh beasiswa, terus kita copy paste. Nah, jadinya tuh kita menulis esai itu atau enggak original gitu, enggak sepenuhnya kita yang buat. Nah, itu saya juga pernah seperti itu. Tapi buat hadapinya lagi, itu saya mikir lagi keaslian. Nah, kalau teknologi itu kan nggak tahu pengalaman kita gimana, terus kita itu orangnya seperti apa. Jadi buat ngatasinnya itu selalu menutup jangan dari internet atau dari AI. Tapi kita tulis aja yang di pikiran kita, langsung tulis di pikiran kita tulis. Nah, buat salah benernya atau nggak bahasanya, nah itu kalian lakukan cross check lagi. Nah, kayak gitu Teh. Bener banget nih apa yang diomongin Teh Siska. Kalau sekarang tuh udah beredar banget AI dan ChatGPT. Jadi mungkin untuk teman-teman Himadiktikers bisa cari informasi lebih ya esai lewat Google gitu atau dari sumber-sumber manapun, tapi itu hanya dijadikan inspirasi saja. Tetap originalitas itu dipertanggungjawabkan gitu ya Teh. Betul Teh. Oke, sekarang aku mau nanya nih Teh. Kan biasanya kalau udah bikin esai gitu, kita suka di tengah jalan ngerasa buntu atau ngerasa gak mood gitu Teh. Nah, gimana sih cara tetap produktif dalam proses penulisan esai ini? Nah, kalau dari Siska pribadi ya, karena sering banyak kegiatan, Siska itu nyimpen di memori otak. Nah, kalau yang lain kan bisa di note ya. Nah, Siska tuh orangnya susah note, tapi sering gitu note-nya. Nah, Siska itu di memori otak. Jadi kita kegiatan tapi bisa di pikiran kita itu nanti pembukanya kayak gimana, nanti mengutip siapa ya, nanti closing statementnya apa, nanti pengalamannya mau yang ditulis pengalaman yang mana ya cocok. Nah, kayak gitu. Nanti pas ketika nulis itu udah ada gambaran, jadi enggak nol. Tapi kalau dari kalian itu sulit buat nyimpan memori otak, nah itu bisa tulis sebagai catatan. Nah, kayak gitu Teh. Wah, seperti itu ya Teh. Oke Teh, mungkin aku mau nanya satu kali lagi kali ya Teh. Menurut Teh Siska sendiri, bagaimana cara menunjukkan bahwa nilai esai kita itu sesuai dengan visi dan misi si pemberi beasiswa melalui esai? Nah, oke Teh. Itu mengikuti kegiatan Expo ya. Expo di tahun lalu dari beasiswa yang Siska daftar atau beasiswa JFLS, itu tuh kalian harus menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan yang kalian ambil gitu. Nah, itu bisa kaitan isunya itu dengan pengalaman yang
memang kalian sudah lakukan. Itu hubungkan dari permasalahan lingkungan atau daerah yang kalian yang kalian bahas. Nah, persiapannya gimana? Nah, itu kalian bisa dari tahun-tahun sebelumnya atau bulan-bulan sebelumnya yang kalian kan udah pasti menargetkan mau daftar beasiswa. Nah, itu bisa kalian itu bisa merencanakan kegiatan-kegiatan sesuai gitu sama visi misi beasiswa. Misalkan tadi kewirausahaan. Nah, jadi kalian bisa lomba bisnis plan, bisa mengikuti organisasi yang memang ada kewirausahaannya atau kepemimpinan. Nah, kalian bisa memimpin organisasi apa atau kegiatan apa. Nah, kayak gitu. Oke, Teh Siska. Wah, ini nggak kerasa ya kita udah di penghujung podcast. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Teh Siska atas sharingnya pada hari ini yang sangat bermanfaat. Sebelum kita tutup, aku mau menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini. Jadi kesimpulan kita pada pembahasan hari ini, kita sudah membahas bagaimana langkah-langkah awal untuk menyusun esai. Yang pertama, kita bisa searching beasiswa yang mau kita ikuti dan melihat tagline dari beasiswa tersebut. Nah, kita bisa jelaskan kelebihan dan kekurangan kita dalam esai, lalu kita juga bisa menceritakan pencapaian yang pernah kita raih. Lalu kita juga bisa menunjukkan suatu isu yang berkaitan dengan tagline beasiswa yang kita tuju. Jangan lupa sertakan alasan daftar kita, mengapa kita mendaftar beasiswa tersebut sesuai dengan tagline beasiswa yang kita tuju, dan jelaskan juga perencanaan kita di masa depan. Dan terakhir, jangan lupa closing statement yang realistis dalam esai. Selanjutnya, hal-hal yang perlu kita tonjolkan dalam pembuatan esai yaitu kegiatan yang sedang kita ikuti yang sesuai dengan beasiswa yang kita tuju. Lalu ada beberapa hal yang harus dan jangan kita lakukan dalam penulisan esai. Yang harus kita lakukan yaitu sering-sering meng-cross-check esai beasiswa kita. Jangan merasa puas dengan hasil esai yang pernah kita buat, karena dengan sering meng-cross-check esai kita mungkin itu akan lebih membuat hasil esai kita lebih baik. Lalu hal yang jangan kita lakukan dalam penulisan esai, yang pertama, jangan ada kata mungkin, menurut saya, ataupun basa-basi yang berlebihan. Penulisan esai beasiswa ini juga memerlukan persiapan yang matang dan strategi yang baik. Nah, esai ini sangatlah penting karena menjadi cara pemberi beasiswa untuk memahami karakter dan kecocokan dengan program yang akan kita tuju. Seperti itu. Oke, mungkin aku mau mengucapkan terima kasih kepada pemateri ya. Nah, oke Himadiktikers, sekian dulu podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube Himadiktika di Himadiktika FKIP Unsika dan juga Spotify Jurnalistik Himadiktika yaitu Muara Bermatik. Stay tune terus untuk episode-episode menarik yang akan datang. Jaga kesehatan dan jangan lupa 5S. Terima kasih sudah mendengarkan episode podcast kita kali ini. Semoga tips dan informasi yang kita bagikan bisa membantu kamu dalam mencapai tujuanmu. Jangan lupa untuk share episode ini ke teman-teman. Dan jangan lupa untuk mendengarkannya ya. Kalau kamu punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di episode berikutnya, langsung aja kirim pesan ke media sosial kita yang sudah kita cantumkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan terus belajar. Jangan berhenti bermimpi. Sampai jumpa.